Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dimas Aditya Lesmana di mata pelajaran PJOK. Bagaimana kabarnya? Semoga semuanya baik-baik saja dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat pandemi COVID-19 seperti sekarang ini, tidak ada halangan untuk kita tetap melaksanakan belajar walaupun hanya di rumah saja. Dan ingat, harus tetap menjaga kesehatan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tetap belajar di rumah saja. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang lari jarak pendek atau lari cepat atau bisa juga disebut dengan sprint. Oh ya, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas materi tentang latihan kekuatan. Untuk materi sekarang ada juga kaitannya dengan materi sebelumnya karena masih satu komponen kebugaran, yaitu komponen kebugaran jasmani. Sesuai dengan kompetensi dasar, di sini tujuan kalian mempelajari materi ini adalah pertama bisa menerapkan salah satu keterampilan aktivitas atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif, dan yang kedua bisa mempraktikkan salah satu keterampilan aktivitas atletik untuk menghasilkan gerak yang efektif. Dan sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya kita membuka pertemuan dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja ya. Saya akan menampilkan materi berupa PowerPoint dan tolong untuk semuanya disimak baik-baik. Lari jarak pendek. Lari cepat atau sprint adalah perlombaan di mana setiap peserta berlari dengan kecepatan atau maksimal sepanjang jarak yang harus ditempuh dari start hingga finish. Lari jarak pendek ada 3 kategori, yakni lari 100 meter, 200 meter, dan 400 meter. Berikut adalah pengertian lari jarak pendek atau sprint menurut beberapa tokoh. Menurut Mujahir, sprint dan lari jarak pendek adalah perlombaan lari yang semua para pelarinya dengan kecepatan sangat penuh menempuh jarak 100 meter, 200 meter, atau 400 meter. Dan kemudian ada juga menurut Syarifuddin dan Muhadi, lari jarak pendek atau lari cepat sprint adalah cara lari di mana atlet harus menempuh jarak dengan kecepatan semaksimal mungkin. Intinya harus melakukan lari yang secepat-cepatnya dengan menggerakkan seluruh kekuatannya mulai dari start sampai melewati garis akhir atau garis finish. Kita lanjut ke pembahasan teknik lari. Fase start. Start adalah suatu persiapan awal seorang pelari akan melakukan gerakan lari. Untuk lari jarak pendek, yang dipakai adalah start jongkok atau run start. Alat yang digunakan sebagai tempat start dalam lari jarak pendek disebut dengan start block. Ada 3 macam penempatan start yang disesuaikan dengan postur tubuh pelari tersebut. Yang pertama adalah start jongkok pendek atau short start. Jarak telapak kaki saat jongkok 14 sampai 28 cm. Artinya
jarak antara kaki kiri dan kaki kanan yaitu berjarak 14 sampai 28 cm. Artinya jarak antara depan dan belakang. Karena posisi kaki kanan itu berada di belakang dan kaki kiri berada di depan. Harus terdapat jarak. Kemudian ada start jongkok menengah atau medium start. Jarak telapak kaki saat jongkok yaitu 35 sampai 42 cm. Kemudian ada juga start jongkok panjang atau long start. Jarak telapak kaki saat jongkok 50 sampai 70 cm. Dalam lari jarak pendek menggunakan aba-aba, yang pertama itu aba-aba bersedia. Yang kedua ada aba-aba siap. Dan yang ketiga aba-aba ya. Penggunaan aba-aba ya bisa diganti menggunakan suara pistol atau bunyi pistol. Kita akan membahas aba-aba bersedia. Pelari akan menempatkan kedua kakinya menyentuh blok depan dan belakang, kemudian lutut kaki belakang diletakkan di tanah, terpisah selebar bahu, jari-jari membentuk V terbalik, dan kepala dalam keadaan datar dengan punggung, sedangkan mata tetap menatap fokus ke bawah. Di sini lutut kaki belakang itu harus menyentuh dengan tanah, sedangkan kaki belakang harus menyentuh dengan blok start. Kemudian posisi tangan itu harus membentuk, posisi jari-jari tangan itu harus membentuk V terbalik, dan penempatannya itu berada di belakang garis start, tidak boleh melebihi garis start. Kemudian antara jarak kaki kiri dan kaki kanan itu harus terdapat rongga, yaitu cukup dengan satu kepalan tangan. Jadi kita ukur menggunakan satu kepalan tangan antara jarak kaki kanan dan jarak kaki kiri. Cara mengukurnya itu dan rongganya itu harus terdapat pada tumit kaki belakang, kaki depan dengan lutut kaki kanan. Jadi harus terdapat rongga di antara dua kaki tersebut. Dan ini pandangan harus tetap fokus ke depan antara jarak 1 sampai 2 meter ke bawah depan maksudnya. Kemudian kita lanjut pada aba-aba siap. Lutut pelari ditekan ke belakang, lutut kaki depan ada dalam posisi membentuk sudut siku-siku 90 derajat, sedangkan kaki belakang pelari membentuk 120 sampai 140 derajat, dan posisi pinggang sedikit diangkat lebih tinggi dari bahu, tubuh sedikit condong ke depan, dan serta bahu agak maju ke depan dari dua tangan. Jadi posisi pertama pada aba-aba siap itu kaki depan membentuk sudut 90 derajat, artinya vertikal ke atas lurus, ini seperti ini. Kemudian kaki belakang membentuk sudut 120 sampai 140 derajat, yang diluruskan, kakinya diluruskan ke arah depan. Kemudian posisi pinggang itu harus diangkat lebih tinggi dari bahu. Kenapa demikian? Karena ini akan otomatis posisi badan akan condong ke depan secara otomatis apabila kita mengangkat pinggang kita ke atas. Serta posisi bahu ini harus di lebih depan antara tangan, karena kita mengangkat atau pinggang, otomatis posisi bahu itu juga akan ikut ke depan seperti itu. Dan posisi kepala itu harus relax, posisi leher itu harus relax. Kemudian pandangan tetap harus fokus ke depan, ya seperti ini, antara jarak 1 sampai 2 meter ke depan. Kita lanjut ke aba-aba ya. Pada aba-aba ya, badan diluruskan dan diangkat pada saat kedua kaki menolak pada start block, dan kedua tangan diangkat dari tanah, kemudian diayunkan berimpian.
Kaki belakang mendorong kuat, dorongan kaki depan sedikit demi sedikit namun tidak lama. Kaki belakang diayunkan ke depan secara cepat sedangkan badan condong ke depan. Lutut dan pinggul diluruskan pada saat akhir dorongan. Jadi pada saat aba-aba ya, kaki kanan itu atau kaki belakang itu harus ditolakkan. Jadi adanya tolakan agar memudahkan kita lebih melesat ke depan. Dan posisi kaki kiri itu harus didorong sedikit demi sedikit. Karena sama seperti kaki belakang akan mendapatkan tolakan ke depan. Dan posisi badan itu harus tetap condong ke depan. Tidak boleh agak bawah. Apabila kita agak bawah itu akan menjadikan kita jadinya tidak seimbang dan kita bisa jatuh gitu. Jadi agak condong ke depan saja dan tidak boleh tegak, karena apabila tegak itu akan menghambat kita untuk berlari, karena apabila kita berlari posisi kita tegak, angin di depan kita akan menghempas angin, tapi posisinya langsung ke dada bukan ke arah bagian bahu dan kepala seperti itu. Kemudian kita lanjut ke oh ya, oleh sebab itu start yang baik adalah sebagai berikut. Konsentrasi penuh dan menghilangkan semua gangguan dari luar dalam posisi aba-aba bersedia. Jadi pada aba-aba bersedia itu kita itu harus berkonsentrasi penuh menghilangkan semua gangguan. Artinya harus tetap fokus pada lintasan dan pada cara kita berlari. Kemudian menyesuaikan sikap yang sesuai dengan posisi aba-aba siap. Tadi aba-aba siap itu panggul diangkat ke atas sedikit dan lebih diangkat ke atas melebihi punggung, kemudian kaki depan membentuk sudut 90 derajat dan kaki belakang 120 sampai 140 derajat. Kemudian suatu dorongan eksplorasi oleh kedua kaki terhadap tumpuan start block. Jadi dorongan kaki belakang dan kaki depan itu harus sama kuatnya. Tidak boleh salah satu yang lebih kuat atau yang kaki kirinya lemah atau kaki belakang yang lemah, tidak boleh seperti itu, bersama-sama kuat. Kemudian kita lanjut pada fase saat berlari. Pada fase saat berlari, posisi tubuh atau badan condong ke depan secara wajar, serta otot sekitar leher dan rahang tetap rileks dengan kepala dan punggung dengan posisi garis. Pada saat lari, mulut tertutup rapat serta pandangan ke depan lintasan. Maksudnya itu badan condong ke depan secara wajar, artinya badan itu tidak boleh terlalu condong ke bawah juga tidak boleh, terlalu tegak juga tidak boleh, artinya secara wajar. Serta otot sekitar leher dan rahang harus tetap rileks. Nah, apabila otot sekitar leher dan rahang kita merasa tegang, itu akan membuat kita tegang gitu, sampai ke bagian bahu, sampai ke bawah. Bila kita otot sekitar leher dan rahang tegang, itu juga akan membuat kita kesulitan saat mengatur nafas. Jadi harus dirilekskan antara otot leher dan rahang. Kemudian kepala dan punggung dalam keadaan sebaris. Nah, apabila kepala kita lebih mengarah ke bawah, itu tidak sejajar, artinya kita akan tidak fokus ke depan lintasan, serta itu akan mengganggu pada saat kita berlari. Dan mulut harus tertutup rapat serta pandangan ke depan lintasan. Apabila mulut kita terbuka, itu akan angin atau oksigen atau udara akan masuk gitu.
Makanya mulut itu harus tertutup rapat dan pernapasan bisa melakukan melewati hidung ataupun bisa juga melewati mulut. Tapi hanya sedikit, tidak terlalu banyak seperti itu membuka mulutnya. Dan ya jelas pandangan ke depan lintasan. Apabila pandangan kita tidak fokus ke depan lintasan, itu akan membuat konsentrasi kita buyar. Yang kedua ada ayunan kedua lengan dilakukan ke belakang dan ke depan secara bergantian dengan siku sedikit didengkungkan. Nah, contohnya seperti ini. Ayunan tangan harus dilakukan secara bergantian, diayunkan secara bergantian. Dan juga harus dibengkokkan apabila kita akan merasa berat gitu menggunakan sebagai alat keseimbangan kita nanti itu. Dan gerakan yang terakhir, gerakan kaki panjang dilakukan secepat mungkin dan penarikan tumpuan kaki selalu pada ujung telapak kaki, sedangkan lutut sedikit dibengkokkan. Nah, di sini gerakan langkah kaki panjang dan dilakukan secepat mungkin. Gerakan yang dimaksud dengan gerakan langkah kaki panjang adalah jarak antara kaki depan dan kaki belakang itu harus dibuka secara lebar, panjang, secara panjang. Apabila kita terlalu dekat antara jarak kaki depan dan kaki belakang, itu akan memperlambat gerak kaki kita. Kemudian pendaratan kaki atau tumpuan selalu pada ujung telapak kaki. Nah, apabila kita melakukan tumpuan dengan keseluruhan telapak kaki, itu sama halnya membuat lari kita berat. Karena apa? Karena apabila kita melakukan dengan seluruh telapak kaki, pasti itu beban tubuh kita itu akan ke bawah gitu, tidak ke arah depan, tidak ke arah condong ke depan seperti itu. Dan lutut sedikit dibengkokkan. Nah, apabila kita tidak membengkokkan lutut, artinya kaki kita akan tegang. Dan ini bisa fatal nanti kalau misalnya kaki kita tegang, bisa menjadi kaki kita kram nanti seperti itu. Kemudian lanjut ke fase masuk garis finish. Untuk penilaian finish dihitung dari bagian tubuh yaitu dada sampai dengan persendian, sedangkan yang lain tidak diperbolehkan. Finish adalah salah satu rangkaian gerakan lari sprint, walaupun waktu yang dibutuhkan untuk finish sangat singkat, akan tetapi kadangkala teknik finish juga dapat menentukan kemenangan seorang pelari pada saat berlari, apalagi bila kecepatan berlari berimbang. Oleh karena itu, gerak finish yang baik terus dilakukan. Dan ini nih, ada beberapa fase garis finish. Pelari sudah mencapai garis finish apabila bagian tubuhnya sudah dalam bidang vertikal. Artinya, apabila kita secara horizontal atau kepala kita condong ke depan, itu tidak dihitung garis finish. Sesuai dengan peraturan dan garis yang telah disediakan, bagian tubuh yang dimaksud adalah kepala, leher, lengan, dan kaki. Dan ada juga menurut Muhtar, terdapat 3 teknik pada saat melewati garis finish pada lari jarak pendek, yaitu 1. Menjatuhkan dada ke depan, 2. Menjatuhkan salah satu bahu ke depan, dan yang ketiga lari secepat-cepatnya sampai beberapa meter melewati garis finish. Apabila kita hanya mengayunkan tangan ke depan, itu tidak akan terhitung seperti itu, tidak akan termasuk bagian dari garis finish. Dan gerakan finish yang baik adalah sebagai berikut. Posisi dada dimajukan ke depan pada pita. Jadi nanti di garis finish itu biasanya terdapat pita. Nah, apabila dada kita telah menyentuh pita terlebih dahulu, itu kan ya berhasil itu melewati garis finish. Kemudian lari terus-menerus tanpa perubahan
ataupun jarang ataupun tidak melakukan atau tidak memperlambat langkah sebelum melewati garis finish. Dan ada juga jangan menengok lawan, kan ya jelas menengok lawan itu sama halnya kita mengganggu konsentrasi kita sendiri. Dan yang terakhir adalah jangan melompat. Apabila pada saat start kita melakukan tolakan, nah pada saat melakukan atau pada saat masuk garis finish kita tidak boleh melakukan seperti itu, artinya tidak boleh melompat. Karena apa? Karena apabila kita melompat itu sudah release, tidak boleh seperti itu. Baik, ya kemudian beberapa hal tidak boleh dilakukan saat melewati garis finish dan sebagai berikut. Ya seperti yang tadi saya katakan, meloncat pada saat memasuki garis finish, kemudian menarik atau menggapai pita finish, dan yang ketiga berhenti mendadak atau mengurangi kecepatan di garis finish. Langsung saja kita menarik atau menggapai pita finish. Tidak boleh menggunakan tangan, menggunakan kaki, apalagi kan tidak boleh. Dan yang ketiga berhenti mendadak mengurangi kecepatan di garis finish. Tidak boleh apabila kita ingin berhenti atau mengurangi kecepatan itu harus melewati garis finish terlebih dahulu. Kita lihat seperti ini. Dia memajukan arah dada terlebih dahulu sebenarnya karena kepalanya juga agak sedikit maju dan kakinya juga tetap pada tumpuan yang benar seperti itu. Dan untuk itu saya akan memberikan video dari teknik melakukan start hingga sampai ke fase melewati garis finish. Ini kita lihat ya videonya seperti ini. Nah, ini dia videonya. Pada aba-aba bersegi telapak tangan membentuk V terbalik, buka lengan selebar bahu. Ya, segeralah jongkok. Buka lengan selebar bahu. Letakkan telapak tangan di belakang garis. Telapak tangan membentuk V terbalik. Lutut kaki belakang diletakkan. Pandangan ke arah depan sama seperti yang tadi saya katakan. depan dengan jarak 2 meter. Di antara jarak kaki kanan dengan kaki kiri harus satu kepalan tangan. Pada aba-aba siap, tangan. Pada aba-aba siap. Nah, harus ada jarak antara kaki kiri dan kaki kanan itu. Harus ada jarak sekepalan tangan seperti ini. Lanjut. Pada aba-aba siap, angkat panggul melebihi bahu, kaki belakang sedikit diluruskan, ambil napas dalam-dalam, kemudian condongkan badan ke depan dan leher harus tetap rileks. Pada aba-aba iya, kaki kiri melakukan tolakan dengan kuat dan kaki kanan dilangkahkan, kemudian kedua lengan diayunkan secara bergantian. Beban badan harus condong ke depan. Nah, itu untuk fase start. Jadi kita lanjut ke video gerakan saat lari. Kita lihat ya. Gerakan pada saat lari. Ini hanya yang pertama, ini hanya contoh saja. Kita lihat lagi. Posisi tubuh pada saat serta otot sekitar harus fokus ke depan. Pandangan harus fokus ke depan serta pandangan harus fokus ke depan. Yang kedua, ayunkan lengan dari belakang ke depan secara bergantian.
berlari. Kemudian kita lanjut ke fase memasuki garis finish. Sekian. Nah, jadi untuk sekarang kita masuk lagi ke itu mungkin untuk penampilan video lari jarak pendek, dan kita sekarang kembali ke PowerPoint. Untuk tugas geraknya nanti saya akan kasih seperti ini. Dan kita kembali lagi ke PowerPoint yang tadi untuk tugas gerak. Nah, untuk tugas gerak siswa, baik setelah kita mengamati dan memaparkan atau menganalisis materi tentang lari jarak pendek, kalian dapat berkompeten mendemonstrasikan keterampilan gerak atletik nomor lari jarak pendek sesuai dengan prosedur, yaitu melakukan uji kerja teknik lari 100 meter nomor lari jarak pendek. Nah, ini berarti untuk tugas gerak siswa seperti ini. Dan mungkin hanya itu untuk pertemuan hari ini. Semoga ilmu yang didapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Dan mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.